Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'du. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Umat Nabi itu adalah umat yang sebaik-baiknya umat. Sebaik-baiknya umat. Jadi kalau dibanding umatnya Nabi Nuh, dibanding umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, seterusnya sampai umat Nabi Isa, tidak ada umat yang terbaik kecuali umat yang dipimpin oleh penghulunya para nabi, para rasul, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Habibin Nabi Syazal Qadir Al-Jilani, Habibin Nabi Sidanan Nabi, Sidanan yang kencang, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Syazal Qadir Al-Jilani, Habibin Nabi. Siapa yang cinta, siapa yang cinta akan ilmunya, siapa yang cinta, siapa yang cinta akan ilmunya, tentulah akan naik derajatnya, tentulah naik derajatnya. Sidanan 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 Nabi, sidanan 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 Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala insya Allah. Saya senang gitu loh kalau ngaji. Perlu dicatat bahwa mubalik memang nama yang luar biasa. Sebab sebutan mubalik termasuk asma'un Nabi, terdapat dalam Dalailul Khairat karangan Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jajuli rahmatullah alaihi. Kata beliau, Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Muballighun sallallahu alaihi. Memang benar mubalik itu hebat kalau mubaliknya sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariah dalam ulama dalam berbagai kitab yang dipelajari di pondok pesantren. Barang santri, bismillahirrahmanirrahim. Kadar ngomong mah gampang. To talk is easy. Sekedar ngomong gampang. Yang berat bagaimana omongan itu masuk perkara yang masyru'an, yang khairan, selamat dunia akhirat. Bukan sekedar nyari amplop,
Jadi kalau sekedar ngomong, Anda cerita, Anda ceramah mudah, siapapun bisa melakukan itu. Tapi yang berat, waqala ba'duhum annal kalama arba'atu aqsamin, bahwa kata sebagian ulama, ini terdapat dalam Zadul Muslim, pembicaraan mutakalim itu terbagi menjadi 4. Barang santri sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, tuturkan, woi. Kalam kabagi 4. Cek ulama. Hiji kalam teh, omongan teh, anu nabun mahdun 100% bermanfaat. Tapi harus hati-hati. Sekalipun benar yang diomongkan, kalau niatnya untuk cari sesuatu, maka tidak jadi pahala. Omongannya benar, masyru'an khairan, sesuai kaidah, sesuai daripada nilai-nilai syariah yang terdapat di dalam ajaran para salafus saleh. Tapi kata Syekh Imam Qurdi mengatakan, hati-hati, meski ngomongnya si mutakalim, si mubalik itu benar, hati-hati, kam min amalin yatasawwaru min amalid dunya min amalil akhirah summa yasiru min amalil dunia bisu'in niat. Kalau niatnya ria, ukur riasa, ingin dihormati, ingin dipuja, ingin dianggap orang hebat, hati-hati, sesungguhnya Anda sedang tidak menuai pahala di akhirat. Mohon maaf, saya kemarin girang gara-gara kritik Jokowi. Lebih dari 4 juta orang menonton itu. Saya ditegur oleh Mbah Abu Yamun Fasil. Hati-hati ente ngomong, sanajan sumut sia eta kaluarna kalam napun mahdun, tapi lamun sia niatna hayang terkenal, hayang di ujung-ujung, hayang disebut jagoan, hayang disebut mujahid, ingin disebut ulama, ingin disebut alim, dengan perantaran perkataanmu sesungguhnya engkau sedang menjauhkan dirimu dari surganya Allah. Nauzubillahi min omongan juga si Abu Janda ngobrol. Alhamdulillah ini barang sanajan omongan bagus, kalamna cocok yang syariat, kumaha perintah Nabi, fal yakul khairon, al masyru'an. Hari ini ada yang terkenal mau aduh loba dumondong nong bedana si ade yang si cepot maka berat jadi mubalik, jangan dianggap main-main. Yang kedua, ada perkataan si mutakalim yang isinya betul. Yang kedua, perkataan mutakalim itu adalah dororun mahdun, sama sekali tidak ada manfaat, wajib ditinggalkan ku si nu ngomong jeung nu ngadengekeun ulah didengekeun bubar. Nauzubillah ini. Barang bismillahirrahmanirrahim. Lamun si mubalik ngomongna sama sekali eueuh manfaatan, lain perkara syara, wayahna ulah didengekeun baru-baru we lu madong nu ngomongna doraka nu ngadengena sarua doraka mending barubar mantap ulah lila teuing sebab sok ngajaprak. Saya masih ingat Abu Yabustami. Abu Yabustami murid Mbah Tubagus Ahmad Bakri. Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Saidah adalah murid dari Syekh Soleh Darat. Sasarangan sarang Syekh Hasyim Asy'ari bersama dengan Ki Ahmad Dahlan di Syekh Soleh Darat setelah beliau mengaji ke Syekh Yusuf Sumbulewani tahun 1892. Dari situ beliau bareng Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah, di Jabal Gubes, belajar ngaji, langsung lagi mengambil sanad-sanad talaki, bertemu dengan Syekh Nawawi, bertemu dengan Syekh Mahfud Tremas, bertemu dengan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Kata beliau, bareng ngomongkeun perkara nu eueuh manfaatna, goer masyru, eueuh coretna, ngomongkeunna jadi dosa, ngadengekeunna
jadi dosa ngan urang sok resep jika kana dongeng nu teu bubuh alang ujurna. Tapi ini rame Pak di mana-mana sekarang. Bayangin, dia cerita seolah-olah dia hidup di zaman kerajaan di masa lalu, tapi begitu masuk wilayah masuk hukum syara, nauzubillahi min dzalik, nepi ka nabi keur leutikna cina rembes cileuhan. Nauzubillahi min dzalik. Ari ngomong nama juga nyaritakeun kerajaan anu. Cerita folklore, bukan berdasarkan sumber sekunder dan primer. Tapi ujungnya dia tergelincir setelah dia melakukan atau pernyataan yang menghinakan martabatul aliyah, martabat derajat tingginya Rasulullah sallallahu alaihi. Pokoknya mah untuk alumni Manarul Huda di mana saja dagang orang atau dalam sebuah kumpulan, ketika ada pembicaraan yang sia-sia, tinggalkan pembicaraan itu, keluar dari kumpulan itu. Insya geus tong didengekeun bubar lamun aya kumpulan nu kitu. Naon tah ngaran ormasna? Siapa teh? Ya, saya jujur, saya bicara di Manarul Huda ini satu yang pertama, dan perjumpaan saya mu'alaqah bahkan muhaddasah mukalamah dengan Sayyiduna Mama Ajengan Din itu hanya 3 kali. Bertemu di Manonjaya, bertemu di Masjid Agung, 1 kali lagi saya lupa bertemu di mana. Yang pasti beliau subhanallah, orang yang dipilih oleh Allah, dipilih melalui guru-gurunya untuk menyelamatkan umat Islam pada masa fitnah Orde Baru di Tasikmalaya. Subhan, luar biasa. Saya pernah dinasihati beliau di Masjid Agung, di kantor Masjid Agung. Kade kil tinggali muktadol hal dan lain-lain. Luar biasa. Beliau itu kuat pendiriannya, selamat keyakinannya, tapi elastis, dinamis, bisa bergaul dengan siapapun tanpa kehilangan identitas dirinya. Bertemu dengan bupati, bertemu dengan gubernur, tapi tidak pernah copot akidahnya, tidak pernah copot akhlaknya, tidak pernah berubah perilakunya. Betul-betul as-sifatu bi ta'idillah. Mantap dipilih Kuwa Ajengan Khair Apan di Manonjaya untuk mewakili perwakilan para ulama di legislatif pada masa itu. Bukan beliau mencari jabatan, beliau yang menyelamatkan, menjadi asbab keselamatan para kiai-kiai lain supaya terhindar dari fitnah pada waktu itu. Subhanallah, masya Allah. Mudah-mudahan beliau di barjahnya memperoleh magfirah dari rahmat Allah. Dan saya yakin beliau termasuk ulama hak, sehingga sekarang ini di barjah beliau mendengar kita, melihat kita. Bahkan saya pidato hampir bergetar, merasa sesuatu sedang diawasi omongan saya, merasa didengar oleh beliau. Karena orang-orang yang mukmin, orang-orang yang hak, ulama-ulama akhirat bal ahya, hidup bisa mendengar sebagaimana ketika dia hidup. Bahkan kata Imam Qurdi, lebih waspada ketimbang orang hidup. Subhanallah. Mudah-mudahan akan dibarjah. Nah, kayak nama ningalikeun ka urang. Kak cina si eta cina. Kabin dari barjah. Itu ditingalikeun namanya. Kak budak pedegong yang di Banten. Karena waktu itu saya jujur, saya juga belum nikah ketemu beliau. Saya menikah di Tasik 97, masuk Tasik 92. Saya masuk ke Singaparna, ke Mang Onang Almarhum di Cintawana. Saya tidak pernah pesantren ke tempat manapun kecuali di alumni Cintawana. Jadi ketemu dengan beliau ini luar biasa. Beliaulah menjadi katalisator para ulama dengan pemerintah di zaman fitnah itu. Sebagaimana Ki Ahmad Syaihu di pusat menjadi katalisator antara kepentingan ulama dengan kepentingan pemerintah, sehingga tidak ada yang tersakiti salah satunya. Hari ini Indonesia kehilangan katalisator itu. Hari ini Indonesia kehilangan tokoh seperti itu. Hari ini Tasikmalaya juga semakin hari semakin kurang tokoh-tokoh yang bisa menjembatani kedua perbedaan dan dua kepentingan. Barang nukatilu ayat kalam berorun wamanfaatun kalamna omonganana ayat manfaatno ayat madaratno 50-50 ieu mah kudu leuwih hati-hati bisi nu awam nu ngadengekeun nganggap doror perkara manfaat
manfaat dianggap doror, patuker salah jeung bener, heuti-heuti ulah saukur, mudah hayang rame, luka opat, aya kalam, omongan anu dororun mahdun 100%, punten la dororun wala manfaatun, omongan si mutakalim tuh manfaatna tuh madaratna, jika ngomongkeun ngeunahna madarang layangan eta teh secara hakikat perkara mubadi alus kene ditinggalkeun tong diomong-omong tong didege-dege beuring kene pakai macul pakai digawe pakai mutolaah. Masya Allah. Jadi ini pengantar saya jadi mubalik itu berat Pak. Maka saya berharap alumni Manarul Huda jangan terlalu banyak mubalik lagi. Sudah cukup ada alumni muda. Cek Ilmi, putranya Kiai Amang Badan sudah jadi generasi mubalik yang luar biasa menasional sekarang. Sudah jangan terlalu banyak aing ku hiji we saingan. Masya Allah. Oh, si mah ya guyon lah supaya mencairkan suasana. Da abdi kaku keneh gitu, kaku naon ka gitu asa. Ya saukang naon gitu. Muga-muga we pada sama almarhum Ridho abdi nyarios ieu. Amin. Ya Rabbal alamin. Salam bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bosan nih nyorati kita. Neng sareng jeung Kang Hajinya bismillahirrahmanirrahim. Kalau beli motor, motornya Honda, pasti diberi buku petunjuk Honda dari Honda. Tidak mungkin beli motor Honda, buku petunjuknya motor Yamaha, gak kasembung, bawa golok, nggak nyambung gitu loh. Jadi kalau beli motor Honda baru pasti dikasih buku petunjuk Honda. Kalau beli motor Yamaha pasti buku petunjuknya ya. Pertanyaannya kenapa begitu? Sebab yang paling tahu ijmalan wa tafsilan detailnya produk Honda ya pabrik Honda, detailnya Yamaha ya pabrik Yamaha. Maka yang berhak mengeluarkan buku panduan guidance petunjuk perawatan perbaikan adalah Honda sebagai pembuat motor Honda, adalah Toyota sebagai pembuat daripada produk Toyota, Yamaha sebagai sonek dari produk Yamaha berhak mengeluarkan daripada petunjuk produk Yamaha. Betul apa betul? Neng ari alam dunia samawat jeung ardo ieu nang nyieun saha? Jelema nang nyieun saha? Rezeki nang rezekian saha? Hirup dihirupan ku saha? Allah nu nyieun nu ngatur nu ngurus sehingga lapat Rob menurut Imam Jamasyari pengertiannya 14. Rob itu adalah Al-Khaliq, Rob itu adalah Al-Mudabbir, Al-Musawwir. Banyak sekali pengertian Rob, pencipta, pengatur, pengurus yang membolak-balikan dan lain-lain. Itu pengertian Rob, banyak sekali pengertian Rob. Artinya hanya satu-satunya Allah sebagai Khaliq yang membuat seluruh jagat semesta raya ini. Maka yang berhak memberikan aturan, karena tidak ada yang berhak memberikan aturan kecuali sang pencipta jagat raya. Betul? Barang santri beladiu, oi sajagat raya nu nyieuna Allah atuh layak pantas misti nu nyieuna nu berhak ngatur sabab eueuh nu berhak kana ngatur iwal nu nyieuna Allah nu nyieun alam maka Allah nu berhak ngaturna lain PBB lain Amerika lain Rusia lain partai lain MPR lain DPR. Yang berhak mengatur segenap jagat raya dan semesta tata ruang kosmos surya ini wungkul Allah subhanahu. Betul. Memang kalimatnya paragrafnya sangat diksinya sangat sederhana, tapi saya ingin menjelaskan. Maksud saya begini,
Saya sengaja bawa kepada pemikiran ini agar pertama meyakini dulu bahwa Allah itu adalah Sang Khalik. Sebab Allah Sang Khalik nu berhak mere aturan ka makhluk unggul Gusti Allah. Sepakat? Sepakat? Barang nama lain dari makhluk. Disebut makhluk. Atau alam, muhdas, jirim, jisim, arad, jaijat, kainat, pokok nama, ayat 8, nama lain dari makhluk atau alam. Semua beda-beda sebutannya, tergantung cara pandangnya. Ikhtilaful al-ibarat biikhtilafi al-i'tibarat. Berbeda istilah karena perbedaan cara pandang yang berbeda. Isinya secara hakikat alam ya makhluk, makhluk ya muhdas, dan seterusnya. Sakur-sakur nu dijieun ku Allah ngaranna makhluk. Sakur makhluk tadina eueuh heula tuluy diayakeun ku nu ngayakeun ungkul Allah, maka berhak mere aturan jeung ngaturna. Insya jadi nu berhak mere aturan teh pamitah wungkul Allah. Da Allah pangeran ari kitu aya pangeran saya nu bisa nyieun alam, boro-boro nyieun alam, nyieun bulu mata we salembar eueuh nu mampuheun wungkul Allah. Laras kitu. Jelema mah paling ge bisa nyieun bubuukan wig, Allah mah ngadamel buuk asli. Jelema mah paling hebat ge nyieun boneka. Jejelemaan Allah mah nyieun jelema asli sia. Jelema paling bisa ingin kukudaan, Allah ingin kuda asli, bener? Kan make prolog gitu, oke, kalimat-kalimat awam sebenarnya. Tapi untuk nikah, masya Allah, jelema mana? Sakawasana jelema aya mimitina, aya tungtungna, aya mimiti, aya tung. Engke gerungkat, engke gerungkat, manusia mah kabeh bakal rungkat, kuluman alihafan, kabeh gerungkat, dari gitu jalan reksa inang-inang kawasa, reksa inang-inang hirup. Berarti hayang-hayang ya air maut mada adalah hakut, lain wajibatun tapi hakut. Mau tidak mau akan melampaui, akan masuk pada fase itu. Tidak ada yang bisa menolak karena Khaliknya Allah. Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Supaya ciptaannya, makhluknya selamat, bahagia dunia akhirat, Allah menurunkan aturan. Betul apa betul? Barang bagerna Allah, rahmatna Allah, kabeh makhlukna, terutama manusia. Nu didamel ku anjeunna unggul, dibere aturan supaya bahagia, selamat dunia akhirat. Aturan eta dilungsurkeun melalui orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu kelak disebut para rasul, para nabi. Meskipun tidak setiap nabi jadi rasul, tapi rasul mah otomatis adalah nabi. Semuanya nabi dan rasul diberi wahyu berupa aturan main di Gusti Allah.